minta salah satu dari kalian untuk memimpin. Silakan Sri Widiani. Terima kasih Sri Widiani sudah memimpin doa dengan baik ya. Sebelum kita belajar, Bapak ingin tahu benar perasaan kalian semua merasa bahagia dari apa yang sudah kalian pilih ya, sebelum perasaan seperti biasa, belum masuk kelas ya. Nah Pak Cek, ini semuanya merasa bahagia. Walaupun demikian kita lebih baik kembali untuk berusaha untuk merendahkan diri dulu dengan kita mendengarkan musik instrumen saya main lunas ya, ini biasa. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu relaks. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan relaksasi tadi? Relax ya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tetap semangat dulu ya. Semuanya kamu semangat. Sebenarnya kita mengingat dulu keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama-sama ya. Pertama, disiplin waktu. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, sopan santun kepada guru atau teman ya. Yang keempat, menghargai pendapat teman. Kelima, menjaga fasilitas sekolah ya. Enam, menjaga ketertiban di dalam kelas. 7, saling membantu dan bekerja sama. Karena keyakinan kelas ini harus kalian ingat ya. Sewaktu kalian tiba di sekolah itu dan mengikuti pembelajaran di kelas, tolong ingat keyakinan kelasnya. Karena kalau ada pelanggaran itu artinya kalian melanggar kesepakatan yang kalian telah buat ya. Hari ini kita akan belajar sebelumnya tujuan pembelajaran yang akan kalian lakukan hari ini, yaitu pertama, didik dapat menyebutkan kalimat menyebut singkat dengan sebab. Kedua, didik mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan contoh kalimat majemuk bertingkah hubungan sebab akibat. Yang ketiga, didik mampu mengisi LKPD atau lembar kerja ya nanti melalui membaca, gambar, dan mendengar audio dengan petunjuk pengerjaan tugas. Yang terakhir, didik mampu mengidentifikasi hubungan sebab akibat melalui pengisian LKPD atau lembar kerja itu tanpa kesalahan. Jadi nanti anak-anak akan melakukan aktivitas pembelajaran dari nanti ada yang mengidentifikasi gitu ya, kalimat penyebut bertingkah hubungan sebab akibat melalui melalui
baca dulu cerita gitu ya, kemudian dari gambar, ya ada juga melalui mendengar audio yang sebelumnya Pak sudah siapkan, oke? Dari handphone yang sudah kalian bawa. Nah, nanti di KBD atau lembaga kerja itu sudah ada petunjuk-petunjuk yang kalian bisa ikuti. Ini nanti kalau dicermati petunjuk tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Pengumuman, ya bagus. Apa saja yang harus ada dalam pengumuman itu kira-kira? Ya, Mika? Penulisnya. Terus yang lain apa lagi? Tanggal dan tempat pembuatan. Kemudian apa lagi dalam pengumuman itu harus ada? Area ya. Isi informasi ya itu yang paling penting di pengumuman. Isinya apa? Gitu, ya. Ada lagi? Nah, ya. Pengumuman itu ditujukan kepada siapa? Nah, itu juga pentingnya. Menerima pengumuman itu juga penting. Nah, apa akibatnya jika anak-anak tidak mendengar pengumuman itu dengan baik? Ya, tidak tahu pengumuman. Mungkin ada jawaban lain kalau kalian tidak bisa mendengar pengumuman dengan baik. Ya, salah paham atau salah melakukan salah paham terhadap apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, yang lain ada lagi? Kalau pengumumannya yang kalian dengar tidak jelas, ya bagus kan? Berarti Dayu tahu diri tidak tahu pengumuman dari Dayu bertanya, ya itu memang harus itu ya inisiatifnya harus bertanya kepada teman. Nanti kalian mempelajari kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat itu ada manfaatnya ya. Kira-kira manfaatnya itu dalam kehidupan anak-anak nanti seperti apa? Kalau kalian mengetahui hubungan sebab dan akibat, apa kira-kira manfaat? Jika ya. Akan mengerti dampak dari peristiwa yang akan terjadi. Selain itu, apa lagi? Selain itu, lain? Kami kita bisa menjadi lebih waspada terkait peristiwa yang akan terjadi. Menjadi waspada ya terkait peristiwa yang akan terjadi. Ya, tadi jawabannya kami waspada akan peristiwa yang akan terjadi. Ya memang benar. Kalau kalian tahu sebab suatu peristiwa itu, kalian tentunya akan waspada dan memikirkan nanti kedepannya akan terjadi seperti apa. Kalau kamu kalian itu melakukan hal-hal yang atau pekerjaan yang kalian lakukan itu nanti akibatnya seperti apa, itu harus ada penafsiran di sana ya. Nah itulah manfaatnya kalau kalian mengerti tentang hubungan sebab akibat. Menjawab dua pertanyaan yang Bapak siapkan di buku tulisnya ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab akibat? Kedua, sebutkan contoh kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab. Tahu
tahu sebelumnya tentang kalimat majemuk bertingkat bulan sebab akibat? Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab akibat? Jadi jawabannya kalimat majemuk yang ya. Dan yang kedua, nah, contoh kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab sebabnya. Sudah di jawaban pertama sedikit ya. Triutami Kalimat majemuk bertingkat sebab akibat adalah kalimat yang terdiri dari dua bagian, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. terdiri dari dua bagian ya, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Ya. Kemudian yang lain mungkin ada ya pertanyaan. Kalimat yang menggunakan kata penghubung. Ya itu juga jawaban yang benar. Mungkin ada lagi tanggapan lain? Aktif ya. Kalimat yang di dalamnya ada sebab akibat. Di dalamnya ada sebab dan akibat ya, bagus ya. Nah jadi itu tadi beberapa jawaban dari teman kalian yang Pak kira itu masuk di dalamnya sudah benar ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan contoh kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan sebab akibat? Ya, Al-Madi. Ini tidur terlalu malam sampai terlambat sekitar selesai. Akhirnya ya besok. Ya, bagus. Tidak ada lagi ya, Santika. Isra rajin belajar sehingga ia menjadi pintar. Sekarang rajin belajar sehingga ia menjadi pintar ya, bagus. Yang lain? Alika. Coba ya, teman suaranya pelan-pelan. Mandi rajin dari pagi, terus badan Fani menjadi sehat. Nah kalau begitu jawabannya kira-kira apa ada yang gini ya? Ada yang jalan nggak? Nah ya apanya yang jaga kalau jawabannya Alika? Ya bagus ya. Nah, jawabannya Alika kurang tepat ya, bukan salah ya Alika ya. Cuma nanti perlu ditambahkan kata penghubung ya supaya kalimat itu menjadi sempurna ya. Nah, karena sebenarnya kalimat majemuk bertingkat itu adalah jenis kalimat yang terdiri dari dua bagian utama ya. Ini induk kalimat dan anak kalimat. Ya, tadi ada kami yang sudah jawab itu. Nah kemudian kalimat majemuk bertingkat dengan sebab akibat itu juga ada kata penghubung yang dipakai ya. Tentunya yang menyatakan hubungan akibat dari induk kalimat ke anak kalimatnya. Nah kata penghubung yang dipakai seperti sampai, akibatnya, karena, maka, sehingga, lalu dan lainnya. Ini tadi jawabannya Alika kan Fani rajin dari pagi gitu ya. Nah
sana Alika sebenarnya bisa memasukkan kata penghubung misalnya akibatnya ya badan Fani jadi suka. Itu kan lebih bagus ya. Tidak. Nah di sini Bapak tampilkan contoh-contoh dari kalimat majmuk ketiga dengan sebatas. Pertama, tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Yang mana yang menjadi induk kalimat di sini? Coba katakan. Kopi ya. Ya, tanaman ini kekurangan air. Nah, kemudian yang menjadi anak kalimat yang mana? Satya ya. Sehingga menjadi layu ya bagus. Ya kata hubungnya ada nggak kira-kira? Nah itu ya. Ajar untuk diskusi ya beda kelompok itu komunikasi melalui saya cerita ya kelompok visualnya ya. Dan yang ada yang mendengarkan audio yang kelompok audio story-nya dan yang kinestetik kepada untuk nempel dan menulis kalimat dan nempel gambar. Ya, nanti kalian contohnya bagian kinestetik contohkan nanti gambarnya jangan sembarangan nempel. Kalau salah nempel di kalimatnya lah. Kelompoknya yang siap ke presentasi mungkin ya. Ya coba. Oh, ya. Saya Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan kalimat majemuk sebab dan tidak. Yang pertama, cerita anak yang rajin. Kalimat majemuk berarti jika anak yang rajin belajar sehingga dia menjadi pintar. Kata penghubung yang digunakan sehingga. Yang kedua, menurut kita kesehatan. Kalimat majemuk mengingat sebab akibat. Bella anak yang suka makan sehingga berat badan Bella naik sampai 100 gram. Kata penghubung yang digunakan sehingga. Yang ketiga, menurut cerita merokok. Kalimat majemuk mengingat sebab penting. Pak itu adalah merokok berat sehingga mengalami penyakit pada penyakit. yang lainnya yang keras.
cerita tampak kebiasaan membuang sampah sembarangan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan sampah penghubung lingkungan Ya. Nah, semangat. Kebakaran hutan, kalimat majelis tidak kebakaran hutan dan bagian presentasi dari kelompok kami. Organisasi. Selanjutnya, setelahnya, ya sebentar. Habis itu saya. Kami dari kelompok Contoh-contohnya. Sehingga ada kalian tadi apa yang dimaksud dengan kalimat yang tiga? Wah, ingat-ingat dulu apa itu? Nggak tahu, angkat tangannya. Tangannya ya. jenis kalimat yang terdiri dari dua bagian yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Ya, bagus. Setelah itu ada lagi tanda-tandanya. Ya. Coba yang di dalamnya ada dengan sebab dan akibat. Ada lagi tanggapan lain? Ada. Ya. Contoh-contoh kalimat majemuk sebab akibat. Ketika dan sorry. Siapa yang tahu ya? Ya, ketika Maka lupa mengatur halaman sehingga halaman menjadi kotor. ya, itu alamat sehingga alamatnya. Selain itu, yang lain. Yang lain, dua-duanya gimana? Ada? Tadi sudah banyak di yang tulis. Perhatikan, Pak. Rizka rajin belajar sehingga ia menjadi Ya, ada lagi? Jadi, ya. Coba di kelas. Yang selanjutnya Bapak akan memberikan apa namanya refleksi sedikit terkait pelajaran ini. Jadi kalian tuliskan di stikernya dan setelah itu ditempel ya di Oke. Nah, ini yang pertama tentang kalimat majemuk ketika sudah berkeluar. Perasaannya senang karena bisa tahu apa itu kalimat itu. Ya, ya. Kemudian di sini Marsha kata sebab dan akibat kata ya, kalimat ya. Perasaan dia kelompok ya senang. Itu pelajaran tentang sebab dan akibat. Perasaannya senang karena sudah bisa mengetahui sebab dan akibat. Dan si Dira kita mempelajari sebab akibat
dan kalimat dia. Senang karena bisa mempelajari banyak hal. Pelajari hubungan sebab akibat ya. Lagi satu, jika dipelajari memang untuk sebab akibat, dan karena saya bisa mengetahui tentang sebab akibat. Nah, untuk terakhir Bapak berikan suatu manusia, jadi kalian jawab jawaban saja. Tidak boleh kerja sama ya. Langsung jawab di sini. Kata penghubungnya. Ya. Di sampingnya ya. Baca dulu ya. Baik. Isi kata sekarang maju dulu. Biasa kalian menjawab soal ini, ya belum ya? Kalian sudah menjawab soal tadi, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini ya. Sebelum diakhiri, Bapak minta satu orang anak untuk memimpin doa sebelum kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan halaman 1 ya. Untuk pelajaran berikutnya kita lanjutkan nanti di hari Senin ya. Kalian bawa pelajaran seperti biasa. Nah, mulai besok sudah libur sampai hari Sabtu ya. Besok kembali di hari Sabtu. Kata Bapak itu dengan para pesanti ya. Oh. Santi, 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 oh.